Bab 1696, Sikap Seon. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Para petarung di tahap awal Douxian Bintang 6 masih cukup tangguh. Melihat Chen Xi yang semakin lemah di depannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, mampu menahan orang ini juga membuat Xiao Yan menggunakan banyak cara. Seperti semangat juang keabadian dan keterampilan bertarung menekan bagian bawah kotak. Namun, kemampuan Xiao Yan untuk membunuh Chen Xi dengan mudah sangat berkaitan dengan ketidakpedulian Chen Xi. Bagaimanapun, meskipun Chen Xi berhati-hati, harga diri di tulangnya adalah kunci kejatuhannya. Jika Anda meminta petarung abadi bintang 6 untuk berhadapan dengan petarung abadi bintang 5, Anda perlu mengeluarkan semua kekuatan, itu terlalu lemah. Wah, jika kamu membunuhku, orang-orang kuat di Senat pasti akan mencabik-cabikmu. Chen Xi, yang terus-menerus disiksa oleh bulu api mayat hidup, tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, sosoknya menjadi semakin ilusi. Api membakar, tubuh jiwa menjadi semakin ilusi, dan samar-samar terdistorsi dan jelek. Jatuh, Xiao Yan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tubuh hantu mayat hidup di atas tubuhnya meledak dengan sinar cahaya redup dan menembaknya secara langsung. Weng Om. Setelah beberapa saat, Chen Xi, yang sama sombongnya dengan Douxian Bintang 6 di tahap awal, sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Yan, dan semua kekuatan yang tersisa ditelan oleh hantu mayat hidup, atau dibakar menjadi abu oleh api mayat hidup. Retak, dengan jatuhnya Chen Xi, area ini dengan mudah hancur, dan tubuh Xiao Yan dengan cepat kembali ke aula. Di mana Yuan Feng? Baru saja kembali ke sini, dan sebelum dia menemukan sosok Yuan Feng, Xiao Yan melihat sekeliling dengan curiga. Masuk dan lihatlah. Setelah beberapa saat, kekosongan di aula bergetar aneh, di mana Yuan Feng dan beberapa orang datang dari medan perang, jadi itu sebabnya. Hahaha, Yuan Feng, meskipun kekuatanmu tirani, kau mencoba mencegat kami berdua dengan kekuatan satu orang, tetapi itu adalah mimpi yang bodoh. Sekarang lampu itu kehabisan minyak, dan sudah waktunya untuk jatuh. Di kehampaan, ada gambar Qian yang aneh secara keseluruhan. Dalam gambar itu, arus air yang tak terhitung jumlahnya bergulung, dan di atas arus air, sosok Yuan Feng runtuh, tetapi sebaliknya pada tubuh dua lainnya, kekuatan yang melonjak memenuhi udara, dan kemudian rasa kagum memenuhi tempat itu. Kekuatan kedua bajingan ini memang tirani. Wajah Yuan Feng pucat, dan sedikit pucat muncul di pipinya. Dia jelas menderita banyak kerusakan. Selain penyumbatan area air di bawah kakinya, kekuatan gunturnya turun secara signifikan, kegagalan hanya masalah waktu. Menderita sampai mati. Setelah beberapa saat, keduanya tidak ragu-ragu, serangan tajam di telapak tangan mereka bagaikan bilah pisau tajam, meraung langsung ke arah Yuan Feng. Penghalang petir, Yuan Feng tidak berani menganggapnya enteng saat melihat serangan tirani dari keduanya. Petir perak di sekujur tubuhnya bergetar hebat, dan untuk beberapa saat, dinding petir perak yang tidak bisa dihancurkan muncul di sekeliling tubuhnya. Penghalang petir, seperti benteng, mengelilingi seluruh tubuh Yuan Feng, dan di sekelilingnya, ada lingkaran petir, mendorong napasnya hingga ekstrim. Boom! Dengan suara, Susuan dan Li Yuan menyerang dan mendarat di penghalang petir Yuan Feng, dan suara keras memenuhi kekosongan. Tembok petir, hancurkan untukku. Setelah berkedip, melihat retakan padat di penghalang petir, Yuan Feng tidak ragu-ragu, dia meremas telapak tangannya tiba-tiba, dan penghalang petir meledak langsung seperti kembang api. Energi itu ternyata membuat domain-domain air sedikit bergetar. Yuan Feng, beri aku kematian. Meskipun suara dan energi ledakan penghalang petir itu keras, itu tidak menghalangi banyak waktu di depan keduanya yang juga berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 6. Ketika keduanya bereaksi, fluktuasi terang tiba-tiba muncul. Sialan, Yuan Feng secara alami tahu bahwa dia bukan lagi lawan mereka berdua, jadi dia tidak punya pilihan selain meledakkan penghalang petir dan mencoba melarikan diri dari sini. Sayangnya, gerakan ini ditemukan olehnya, dan semua jalan kembali segera terputus. Sudut mulut dan hati Feng menjadi panas, dan pikiran gila memenuhi dirinya. Kematian, mereka berdua secara alami tidak ingin melepaskannya. Melihat Yuan Feng, yang sangat sakit, Douqi berwarna coklat tua dan Douqi Qian muncul bersamaan, dan segera berubah menjadi bilah energi tajam, menunjuk langsung ke Yuan Feng dengan ujung tombak yang tajam, kaya. Kekuatan gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik tahap menengah abadi bintang 6 itu sangat tirani,
tetapi itu mencekik. Sepertinya ini adalah takdir. Namun, kekuatan Yuan Feng sekarang lemah dan napasnya lamban. Bila energi tajam terus-menerus mengembang di pupilnya, tetapi dia tidak takut, tetapi agak lega. Boom! Tepat ketika Yuan Feng hendak menggunakan penghancuran diri untuk mencoba melenyapkan keduanya, api 3 warna tiba-tiba muncul dari kehampaan di depan Yuan Feng, dan kemudian dia perlahan membungkus tubuhnya. Di atas api 3 warna, kaki, Qian, dan abu-abu masing-masing menempati sepertiga, tampaknya satu tubuh, tetapi sebenarnya, api 3 warna itu dipenuhi dengan 3 kekuatan yang sama sekali berbeda. Ini adalah, dan kekuatan inilah yang menenangkan semangat juang yang gelisah di tubuh Yuan Feng, tetapi Yuan Feng terkejut bahwa kekuatan ini tampaknya cukup familiar. Apakah itu? Xiao Yan, melihat ke atas, dia menemukan bahwa tepat di atas wilayah itu, sebuah sosok kurus berdiri di atasnya, dan pusaran hitam muncul di sekelilingnya. Maaf, Kapten Yuan, saya agak terlambat. Xiao Yan melambaikan tangannya sesuka hati, dan kecepatannya langsung melonjak, menuju ke sisi Yuan Feng. Sumpit sialan, benar-benar menghancurkan wilayahku. Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil melihat kekosongan di mana benjolan-benjolan itu tiba-tiba menghilang di atas seluruh kekosongan. Li Yuan awalnya adalah atribut air, dan wilayah ini adalah wilayah airnya. Efek khusus dari wilayahnya adalah ia dapat mengabaikan sebagian kerusakan, yang sangat mengurangi kekuatan guntur Yuan Feng, jadi ia dikalahkan. Xiao Yan Shaoxia, cepatlah, mengapa kau? Melihat Xiao Yan begitu sembrono, Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa. Kapten Yuan, jangan khawatir. Melihat ekspresi Yuan Feng yang tergesa-gesa, Xiao Yan perlahan datang ke sisinya dan tersenyum. Bajingan kecil, mencari kematian. Melihat ini, Su Xuan dan Li Yuan tidak terlalu khawatir, tetapi tersenyum sedikit. Namun, saat ini, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan hantu jiwa yang bertarung, dan api 3 warna mengelilinginya seperti peri. Bahkan lengannya, warnanya yang aneh, dan sisiknya yang aneh, membuat orang-orang merasa merinding. Yang terpenting adalah kekuatan Xiao Yan saat ini, puncak tahap awal Dosian bintang 6. Itu benar, bukan tahap tengah petarung abadi bintang 5 yang asli, tetapi puncak tahap awal petarung abadi bintang 6 setelah teknik api menelan jiwa meroket. Selain banyak cara untuk mengubah semangat juang dan dewa naga gelombang dan pembangkit tenaga listrik jangka menengah dari peri petarung bintang 6 juga bisa bertarung. Puncak tahap awal petarung abadi bintang 6. Apa yang terjadi dengan orang ini? Serangan susuan dimaksudkan sebagai serangan acak, tetapi mereka menemukan bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mematahkannya. Dan segera ragu-ragu. Puncak tahap awal petarung abadi bintang 6. Yuan Feng, yang sudah cemas, mengecilkan pupilnya dan bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Yuan Feng tak dapat menahan diri untuk bergumam ketika merasakan fluktuasi yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan, yang memang merupakan puncak dari tahap awal dewa pertarungan bintang 6. Kapten Yuan, serahkan padaku selanjutnya. 2 dewa pertarungan bintang 6 tahap tengah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk menjilat, dan segera aura mengerikan seperti dewa kematian terisi. Bahkan bidang merah muda dapat dengan mudah menggantikan bidang air Li Yuan. Monster, orang ini jelas monster. Li Yuan, lakukan. Melihat Xiao Yan yang begitu menakutkan, wajah Susuan akhirnya berubah dengan jelas. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar menjadi ancaman mematikan bagi mereka berdua. Perasaan itu tidak kalah dengan perasaan Seven Star Fighting Immortals tahap akhir, orang ini sangat menakutkan. Melihat Xiao Yan berdiri di sini seperti dewa perang, sudut mulut Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kering. Siapa yang mengira bahwa orang yang tampak paling hambar ini adalah kelompok mereka? Makhluk paling kuat di antara orang-orang. Sampai sekarang, Yuan Feng hanya samar-samar tahu bahwa orang ini mungkin memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Ratu Haonier. Ribuan tahanan air. Dalam sekejap, tubuh Li Yuan dipenuhi dengan atribut air yang mempesona, dan teriakan keras bergema di seluruh kehampaan. Wilayah api akasia. Setelah beberapa saat, Xiao Yan meraung. Domain api akasia dipenuhi dengan kekuatan akasia yang sangat istimewa, dan efek khusus dari domain ini adalah untuk meningkatkan level kekuatan seseorang sendiri dan melemahkan level kekuatan musuh. Bagaimana mungkin? Dengan suara Xiao Yan,
kekuatan kedua Susuan langsung turun dari tahap tengah Dosian Bintang 6 ke tahap awal Dosian Bintang 6, tetapi kekuatan Xiao Yan lah yang dengan mudah menembus tahap tengah Dosian Bintang 6. Boom! Setelah terkejut sebentar, tangan Li Yuan, sangkar air berwarna lembut, membengkak seketika, dan segera melesatkannya. Mencicit. Dengan suara, Xiao Yan, mengandalkan kekuatan semangat juang di seluruh tubuhnya dan transformasi Dewa Naga, dengan lembut mengangkat lengannya yang ditutupi sisik naga, dan melambaikannya ke arah penjara sistem air. Bagaimana mungkin, melihat Xiao Yan menghilangkan serangannya dengan mudah, wajah Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi jelek. Duri batu. Setelah beberapa saat, batu-batu kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan dari bawah, dan ketajamannya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan Xiao Yan. Pemakaman surga pemecah batu. Melihat duri raksasa yang sangat kuat di batu itu, sosok Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dan segera, api berwarna kaki memenuhi tubuhnya, dan kemudian kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot batu-batu ini bersama-sama. Aliran batu bulat yang stabil berubah menjadi bubur, tetapi kekuatan penghancur yang memenuhi batu-batu itu lebih kuat dari sebelumnya. Kembalikan padamu. Setelah beberapa napas, Xiao Yan mendengus dingin, dan menamparkan telapak tangannya dengan kejam padanya. Tiba-tiba, batu besar yang dipadatkan oleh pemakaman surga yang hancur membawa aura yang tak terhentikan, mengejar mereka berdua. Bang bang bang, Susuan dan Li Yuan bergabung pada saat yang sama, dan ki pertempuran yang mempesona berkumpul di depan mereka, membentuk perisai cahaya pertahanan yang kuat, yang nyaris tidak menahan serangan Xiao Yan. Tetapi begitulah, dua orang juga sedikit berdebar-debar oleh fluktuasi yang mengerikan. Ini, pria di tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 5, yang dulunya bisa dengan mudah membunuh dirinya sendiri, namun saat ini kekuatannya telah meroket, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih abnormal. Xiao Yan, pendekar muda, mereka berdua sangat kuat. Aku akan menghentikan salah satu dan membunuhnya sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu para tetua senat mengetahuinya, situasi kita mungkin. Pria itu, Yuan Feng, yang telah mendapatkan kembali sedikit dendam, berkata. Kekuatan dan efektivitas tempur Xiao Yan saat ini memang meningkat secara eksponensial, tetapi Susuan dan Li Yuan sama-sama tua, jadi meskipun mereka telah dikalahkan, mereka telah mempertahankan situasi pertempuran mereka, dan begitu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, metode rahasia itu ketika saatnya tiba, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Oke, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira. Situasinya saat ini memang seperti yang dipikirkan Yuan Feng, dan agar tidak mengganggu orang-orang kuat senat, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan Seng Yan untuk sementara waktu. Kekuatan yang saat ini dikendalikan Yan tidak cukup untuk benar-benar mengancam pembangkit tenaga listrik Dewa Pejuang Bintang 6, jadi itu menemui jalan buntu. Susuan. Di ladang merah muda, noda cairan merah muda memisahkan Yuan Feng dan Li Yuan. Xiao Yan menjilati sudut mulutnya, menjadi panas, dan tertawa. Itu hanya sia-sia dengan bantuan metode rahasia. Saat aku menangkapmu, aku akan melihat seberapa marahnya kamu. Pelindung batu. Untuk sementara waktu, hanya ada dirinya dan Xiao Yan di sini. Sebuah batu kuning kaki muncul di tubuh Susuan. Segera, di bawah tatapan Xiao Yan, batu itu berubah menjadi pelindung batu kuning kaki. Pelindung batu itu dipenuhi dengan jejak cahaya. Tekstur khusus dari binatang jiwa sutra itu tampaknya menunjukkan keistimewaannya. Penguasa langit lapisan ketujuh yang menghancurkan. Gerakan penguasa langit. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan berpikir keras, dan penguasa api kuno di tangannya menebasnya langsung. Petik 2 petik 2. Penguasa api yang tampaknya ganas itu tidak meninggalkan jejak apapun pada pelindung batu itu, sebaliknya, itu sama tidak berbahayanya seperti bermain rumah. Hahaha, sekarang, giliranmu, pisau batu raksasa. Melihat ekspresi Xiao Yan yang bingung, Su Yun tertawa terbahak-bahak, dan sebuah pisau halus muncul di tangannya. Pisau itu seperti belati, tetapi tajam di bagian depan dan belakang, dengan gagang di tengahnya. Napas yang berat keluar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan itu. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak memiliki keterampilan bertarung yang terlalu kuat, dan tampaknya cukup sulit untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Kekuatan pertempuran pangkatnya tidak buruk, tetapi jika kamu melampaui pangkat, kamu akan sedikit tidak berdaya. Petik 2. Pisau batu. Zaidu mendengus dingin,
dan segera menatap Xiao Yan yang berdiri diam di udara, tidak bergerak. Sosoknya tiba-tiba meroket, memegang bilah kecil berwarna kaki di tangannya, dan membunuh penutup Tianling milik Xiao Yan. Serangan yang mengerikan seperti itu, jika benar-benar kena, saya khawatir tidak mati juga merupakan cedera yang sangat serius. Yu Ming Tianxuan. Tepat ketika Susuan merasa akan menang, sudut mulutnya perlahan terangkat, telapak tangannya kurang dari 1 meter dari penutup spiritual Xiao Yantian, dan suara khusus seperti kicauan burung memenuhi seluruh bidang merah muda. Petik 2 petik 2. Untuk sesaat, terguncang oleh suara itu, sosok Susuan dan gerakan di tangannya segera melambat. Puff, sudah berakhir. Setelah sekejap mata, penguasa besar yang dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuh Susuan, dan segera suara yang mendominasi terdengar. Puff-puff, serangan jiwa. Seteguk besar darah aneh meluap dari sudut mulut Susun, gelombang wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan jejak api merah menyala terus menyala di dada yang ditembus oleh Xiao Yan. Tulang-tulangnya berdengung. Jika hantu di dunia hantu menghadapi serangan fatal, itu juga akan memuntahkan sumber hantu. Sumber hantu itu tampak seperti darah manusia. Efek umumnya adalah sekarang sumber hantu Su Yun hilang dalam mulut besar dan menghilang sepenuhnya. Ini hanya masalah waktu. Tidak, melihat ini, Li Yuan, yang terjerat oleh Yuan Feng, menggeram, pupil matanya menyusut rapat. Xiao Yan, lain kali. Melihat dirinya sendiri seperti ini, Su Min mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya menjadi ilusi, dan kekuatan ruang yang menyilaukan di atas telapak tangannya memenuhi udara. Gulungan ruang, orang ini ingin lari. Ingin lari. Api abadi. Melihat pemandangan Susuan, Xiao Yan mendengus dingin, dan api keabadian yang menyilaukan muncul secara langsung, dan kemudian dengan mudah membakar Susuan sepenuhnya. Itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dengan hanya jejak asal jiwa, yang disuntikkan ke dalam tubuh roh pertempuran. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Pertempuran Bintang 6 tiba-tiba jatuh ke tangan Xiao Yan. Kau juga akan mati. Melihat serangan Xiao Yan seperti ini, Yuan Feng mencibir, dan dengan bantuan momen linglung Li Yuan, ia melepaskan serangan yang menghancurkan itu dan meraung pergi. Untuk sementara waktu, 3 pembangkit tenaga abadi petarung Bintang 6 yang menjaga Yuan He hancur total di sini. Xiao Yan Shaoxia, sikap anggota regu lainnya tidak sopan padamu sebelumnya. Sebagai kapten, aku tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Aku akan meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Bunuh mereka bertiga sepenuhnya dan konfirmasikan lagi dan lagi. Setelah tidak ada yang terlewat, Yuan Feng dengan rendah hati berkata kepada Xiao Yan, sampai saat ini, Xiao Yan telah memenangkan persetujuan Yuan Feng dengan tindakan praktisnya. Kapten Yuan sangat sopan. Xiao Yan menamparkan dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia cukup santai tentang hal semacam ini, dan dia tidak mempedulikannya. Pemuda Xiao Yan benar-benar pahlawan. Dia pantas menjadi orang di sebelah Tuan Hao Nier, hehe. Setelah beberapa saat, Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak membual, tampaknya berpikir bahwa Xiao Yan ada hubungannya dengan Hao Nier. Itu kakak perempuanku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia menyingkirkan domain semangat juang dan cara-cara lainnya, dan berkata tanpa daya, mengatakan ini, dia secara alami takut dengan apa yang akan dikatakan orang ini. Tuan, kakak senior, senyum asli di mulut Yuan Feng tiba-tiba mengeras, dan keterkejutan memenuhi hatinya. Tuan Xiao Yan, setelah beberapa saat, Yuan Feng tiba-tiba mengerti sesuatu dan berlutut dan memberi hormat kepada Xiao Yan. Di domain pemakan jiwa, Tuan Pemakan Jiwa adalah Tuan yang sangat pantas, dan 3 murid yang diterima oleh Tuan Pemakan Jiwa semuanya berbakat, dan Hao Nier adalah murid terbaru, tetapi juga yang terkuat dalam kekuatan dan bakat, dan sekarang Xiao Yan sebenarnya disebut kakak senior Hao Nier, dan Yuan Feng juga memahami fakta bahwa Xiao Yan berdiri di samping Hao Nier sebelumnya. Xiao Yan adalah murid keempat dari Tuan Pemakan Jiwa. Murid Tuan Pemakan Jiwa, bahkan di domain pemakan jiwa, berada di luar keberadaan 7 halaman, jadi Yuan Feng menghormatinya. Bagaimanapun, seseorang memiliki status bangsawan dan sangat kuat, jadi dia secara alami dapat memenangkan kepercayaan orang lain. Baiklah, Kapten Yuan, sekarang tempat ini telah hancur, Kapten Yuan harus kembali ke kehidupannya sesegera mungkin, dan biarkan pasukan besar menyerang dan mengejutkan mereka. Xiao Yan tertawa. Tuan Xiao Yan, bagaimana dengan Anda?
Yuan Feng memiliki rencana ini. Bagaimanapun, situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan tidak boleh ada keraguan, jika tidak, petarung itu akan cepat berlalu. Saya memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Xiao Yan melihat ke Aola dan tersenyum. Bawahan itu akan pergi terlebih dahulu, Tuan, jaga diri. Setelah beberapa saat, Yuan Feng berkata sedikit, dan kemudian dia kembali ke jalan semula. Meskipun Xiao Yan hanya berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, kekuatan tempurnya luar biasa, Yuan Feng yakinlah. Setelah beberapa saat, dengan kepergian Yuan Feng, aula menjadi tenang dan sunyi. Xiao Yan berdiri di kursi di aula, tersenyum tipis. Hei, ini, sepertinya itu adalah lorong ruang angkasa untuk memasuki kuil Dewa Jiwa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berjalan berkeliling, tetapi berhenti di depan layar buku aneh di tengah aula, menjadi panas. Sekarang semuanya sudah siap, itu hanya karena Dongfeng. Setelah Acacia Broken Enteritis ditemukan, maka perjalanan ke dunia hantu ini akan menjadi sukses total. Selain itu, menurut perkiraan Xiao Yan, perang antara tiga kekuatan iblis cahaya, domain jiwa Li, dan domain pemakan jiwa tidak akan benar-benar hancur dalam waktu singkat, jadi dia masih punya waktu. Adapun mengapa Xiao Yan tahu bahwa ada saluran ruang angkasa untuk memasuki kuil di aula ini adalah apa yang tersisa setelah kematian tiga pembangkit tenaga bintang 6 sebelumnya. Setelah kekuatan jiwa Xiao Yan diperiksa, Xiao Yan menjadi murahan dengan sia-sia. Di seluruh aula, hanya ada jejak kekuatan ruang angkasa yang aneh di sini. Ini seharusnya menjadi jalan menuju senat. Melihat lukisan dan kaligrafi, hanya ada beberapa pemandangan dan tidak ada yang lain, kata Xiao Yan. Kerak, dengan suara, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan lukisan serta kaligrafi itu benar-benar berputar seperti pusaran. Segera, kekuatan hisap yang menyilaukan meledak dan Xiao Yan tersedot ke dalamnya. Kekuatan yang mengerikan ini membuat orang merasa tidak nyaman. Xiao Yan tidak melawan, tetapi kekuatan jiwanya selalu waspada. Dia juga ingin melihat kemana arahnya, tetapi karena lorong ruang angkasa ini yang panjang, Xiao Yan tidak akan dapat mencapai ujung untuk sementara waktu. Sisi lain, Yuan Feng kembali dari jalan semula, tetapi bertemu dengan tim lain. Mereka bentrok dengan para penjaga yang menjaga Yuan He dan menderita kerugian besar. Untungnya, Yuan Feng mengambil tindakan dan berhasil kembali ke Soul Eater Domain, yang bertanggung jawab untuk menyerang markas Senat Tengah. Tuan, masalah ini telah diselidiki. 100 mil jauhnya dari Yuan He, di pedalaman pegunungan, beberapa tenda muncul, dan di tenda-tenda itu, beberapa sosok berdiri perlahan, mata mereka cerah, penuh cahaya, di atas tubuh mereka. Baju zirah dan napas yang berasal dari yang tak terlihat semuanya dingin. Yuan Feng, apakah yang kamu katakan benar? Mendengarkan kata-kata Yuan Feng yang fasih, beberapa orang kuat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan, apa yang dikatakan bawahanmu itu benar. Yuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa orang dewasa berdiskusi, mereka melihat pria ganas di atas puncak kam di kedalaman, dan berkata dengan hati-hati. Hari ini, untuk menghadapi iblis cahaya, 5 halaman utama Li Sol Domain telah membentuk medan perang utama terbesar di luar 5 halaman utama. Selain itu, ada 5 medan perang dari 5 halaman utama. Kekuatan-kekuatan di 5 halaman utama telah banyak dikirim, jadi saya perkirakan tidak akan ada terlalu banyak dosian. Bintang 7 di senat saat ini. Saya akan pergi bersamamu. Yuan Feng, kamu telah bekerja keras kali ini gelombang setelah pertempuran ini selesai. Kamu dan Tuan Xiao Yan akan dilaporkan bersama-sama, kata pria mengerikan itu. Tuanku bijaksana. Yuan Feng merasa lega setelah mendengar pria ganas itu berbicara. Soul Eater memiliki total 7 tim, 1 bertanggung jawab untuk mengawasi medan perang utama Iblis Cahaya dan Li Sol Domain, sementara 5 lainnya ditugaskan untuk menyerang 5 halaman utama, dan yang tersisa terdiri dari para elit, menunggu kelinci. Menunggu pertempuran terakhir. Namun, di antara ketujuh tim ini, ada ratusan orang, tetapi semuanya 100 dan ada 8 bintang abadi yang memimpin tim di setiap tim. Pada saat ini, pria mengerikan di tenda itu adalah panglima tertinggi yang bertugas menyerang para tetua, Jenderal Serigala. Pada tahap awal Dou Xian bintang 8, yang dikenal karena kekuatannya, kekuatan Jenderal Serigala, di domain pemakan jiwa, sudah cukup untuk menempati peringkat 20 teratas dengan kekuatan saja,
yang juga membuatnya terkenal. Mari kita sampaikan perintah, dan mulai mencoba senat malam ini. Hanya pembangkit tenaga listrik di bawah Dosian bintang 6 yang dapat dikirim. Jika musuh memiliki Dosian bintang 7 yang kuat, kita akan menyerang, jika tidak, Dosian bintang 7 dan di atasnya tidak boleh bertindak gegabah. Turun. Setelah Jenderal Serigala selesai berbicara, dia berkata dengan suara rendah. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, tetapi darah di hati mereka juga mendidih. Balas dendam yang sebenarnya telah dimulai, dan awal seperti ini hanya dapat dilakukan dengan darah di sisi lain. Demon of Light dan banyak orang kuat di Lissol Domain bertarung tanpa henti di medan perang utama di luar 5 halaman utama. Meskipun pertempuran telah menyebar selama hampir setengah tahun, hasilnya masih belum sepenuhnya diputuskan. Kekuatan lain juga bergerak ke segala arah. Selain itu, Lissol Realm mengadopsi metode penutupan ruang. Oleh karena itu, situasi pertempuran di sini, Seven Realms dan bahkan Great Thousand World, tetap dalam kegelapan untuk sementara waktu, jika tidak, Demon of Light akan seperti ini. Selama setengah tahun, mereka telah diserang oleh para ahli dari 7 alam. Namun, jika Anda ingin menggunakan metode penutupan Soul Realm ini, Anda hanya dapat menyentuh para ahli samsara, tetapi tidak ada tingkat kekuatan seperti itu di Soul Realm. Namun, berita bahwa Lissol Realm ditutup sama kuatnya dengan Demon of Light, tetapi Haonier dan para ahli lainnya tidak mengetahuinya. Huho, apa-apaan tempat ini? Xiao Yan masih berjalan di lorong ruang angkasa. Awalnya tidak ada yang salah, tetapi seiring berjalannya waktu, lorong ruang angkasa yang gelap itu benar-benar menggerogoti energi dendamnya sendiri, menyebabkan dia kehilangan kesabarannya. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Aku selalu merasa bahwa situasi di sini tidak sepenuhnya benar. Xiao Yan berhenti sejenak, melihat ke kejauhan, dan ragu-ragu. Entah mengapa, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, lorong ruang angkasa yang mengarah ke kuil Dewa Jiwa tampaknya sangat berbahaya. Pergi. Setelah beberapa saat, dia tidak berani ragu, melambaikan tangannya tiba-tiba, dan menamparkan langsung ke kekosongan di lorong ruang angkasa itu. Kekosongan itu langsung hancur, dan sosok Xiao Yan juga mengikutinya. Saluran ruang angkasa itu sendiri cukup stabil, dan praktik meninggalkan setengah jalan seperti Xiao Yan cukup berbahaya, karena akan diteleportasi secara acak. Jerawat. Dengan suara, di lorong ruang angkasa, siluet aneh yang bermandikan cahaya hitam muncul satu demi satu, dan segera bergumam. Aneh, fluktuasi di sini tadi tampak sedikit familiar. Kata pria aneh itu, ayo pergi, sebentar lagi kuil akan datang, jadi semangatlah. Begitu suara itu jatuh, para pria dan kuda perkasa itu langsung menuju lorong angkasa. Orang-orang ini dipenuhi hantu, dan mereka tampak seperti raja hantu. Orang-orang dari kerajaan, melihat penampilan ini, tujuan mereka tampaknya adalah kuil Dewa Jiwa. Tabrakan, Xiao Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh langsung dari lorong angkasa, dan tiba-tiba datang ke daerah yang agak aneh. Ini adalah, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika dia baru saja datang ke sini. Melihat sekeliling, tempat Xiao Yan berada adalah gurun emas tandus. Di padang pasir, awan pasir abu-abu dan kabut, dan bahkan aura samar, memenuhi padang pasir di sekitarnya. Di sini, itu seharusnya kuil Dewa Jiwa. Xiao Yan tersenyum setelah memastikannya. Menurut penjelajahan jiwa sebelumnya, ini jelas ada di dalam kuil. Kuil Dewa Jiwa hanya dapat dimasuki oleh formasi khusus yang ada di 5 halaman. Alamat kuil itu adalah salah satu urat nadi terestrial di dunia hantu. Gurun yang sembrono, ini adalah salah satu urat nadi spiritual di dunia hantu dengan energi surga dan bumi yang melimpah. Meskipun bermandikan gurun yang panas, energi surga dan bumi yang mendalam yang tersembunyi di bawah gurun telah menarik banyak orang kuat dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kultivasi dan mendapatkan hasil yang lapar adalah hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hei, untunglah ada peta. Setelah melirik sebentar, Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di lengannya dan mengeluarkan selembar kertas perkamen dengan tekstur yang sangat halus. Dia tersenyum dan berkata, jika tidak ada hal seperti itu, Xiao Yan peluang Yan mencari Acaccia dan Broken Enteritis akan turun banyak, dan tentu saja sangat mudah untuk bekerja keras pada peta. Benda ini adalah transaksi sebelumnya dengan UR, dan itu juga peta yang mencatat lokasi kuil Dewa Jiwa. Setelah mengeluarkan peta, Xiao Yan duduk dengan kaki disilangkan dan dengan hati-hati mendorong peta perkamen itu menjauh.
Ini adalah peta, dan di peta itu, dengan jelas mencatat gurun hantu sembrono yang paling lengkap. Di peta, tidak hanya lokasi 4 kuil utama di selatan, utara dan barat Dewa Jiwa, tetapi bahkan beberapa tempat yang cukup berbahaya atau yang membutuhkan perhatian juga ditandai dengan tanda-tanda yang sangat mencolok. Sebenarnya ada 4 kuil utama. Melihat 4 titik cahaya yang terletak di 4 sudut gulungan peta perkamen, Xiao Yan bergumam. Weng berdengung. Pada saat yang sama, prasasti inti yang sudah redup di tubuh Xiao Yan meletus dengan ketakutan yang menyilaukan. Sumber ketakutan itu tampaknya adalah gulungan perkamen. Apa yang terjadi? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa waspada ketika dia melihat situasi yang sangat istimewa ini. Meskipun kekuatan formasi itu jarang digunakan, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan formasi itu sangat kuat, dan fakta bahwa prasasti inti memiliki fluktuasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan formasi mengerikan macam apa yang ada di gurun hantu liar ini. Lokasi keempat kuil ini, tampaknya sedikit salah. Saat Dusen melihat gulungan peta di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa lokasi keempat kuil ini tampaknya samar-samar membentuk formasi yang tidak jelas. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang kekuatannya telah meroket, dia masih seperti semut di hadapan kekuatan tempur puncak Li Sol Domain, tetapi tidak peduli apapun, Acachia dan Broken Enteritis harus diperoleh, dan dia tidak bisa mundur. Di gurun yang liar dan penuh hantu, badai kabut pasir sedang mengamuk. Lingkungan, yang begitu keras telah menciptakan tempat yang berbahaya untuk dikatakan, tetapi Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dan napasnya menyamar sebagai hantu di dunia hantu biasa, berjalan di angin dan pasir. Di padang pasir gelombang Hei. Bukankah ini Xiao Yan? Setelah Sun Si, sosok aneh diam-diam mengikuti Xiao Yan. Dan Xiao Yan tidak bergerak lama sebelum dia harus berhenti, karena sekarang di depan Xiao Yan, badai dahsyat dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi langit dan bumi di sekitar menjadi bergelombang. Xiao Yan melihat ini, maka kamu hanya bisa berhenti sementara dan menunggu badai berlalu. Bagaimanapun, ini adalah inti sebenarnya dari domain Jiwali. Begitu kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan dan memicu yang kuat untuk mengambil tindakan, maka kamu mungkin berakhir. Weng berdengung. Namun, Xiao Yan masih meremehkan kekuatan badai. Badai itu mengamuk, dan tidak ada rumput dimanapun yang dilewatinya, dan bahkan pusat badai tampaknya dimanipulasi oleh hantu, jadi Xiao Yan harus berjaga-jaga terhadapnya. Sial, badai ini begitu kuat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata melihat badai yang begitu tirani. Bang bang bang, tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan badai, bayangan hitam muncul dari belakang Xiao Yan, dan segera menarik sosok Xiao Yan ke padang pasir, dan badai berlalu sedikit. Aneh. Jelas ada aura lain di sini sekarang. Apakah itu ilusi? Saat Xiao Yan menghilang, gas hitam bergumam pada dirinya sendiri di tengah badai. Kau, Yuer. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tertuju pada sosok hitam di depannya, dan dia kehilangan suaranya. Jika bukan karena Yuer tadi, aku khawatir situasi Xiao Yan sangat buruk. Bagaimana situasinya? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia ditarik ke jalan gelap di dasar gurun oleh bayangan jubah hitam, tetapi untungnya, Xiao Yan menemukan bahwa pria berjubah hitam itu tidak memiliki niat jahat, dan bahkan ada jejaknya. Akrab dengan napas, dan segera tidak melawan. Keduanya baru saja memasuki area di bawah gurun, dan aura pria berjubah hitam itu segera disembunyikan olehnya, dan sebelum Xiao Yan dapat berbicara, adegan berikutnya terjadi. Set. Qianying berjubah hitam mengulurkan tangan giok yang tersembunyi di bawah jubah hitam dan berkata kepada Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Mereka berdua awalnya diam, dan mereka hanya berbicara ketika badai di atas gurun perlahan menghilang. Itu adalah prajurit yang berpatroli di wilayah Jiwali tadi. Jika mereka tahu, aku khawatir kita berdua akan berada di tempat yang berbeda saat ini. Setelah beberapa saat, hati nurani Hei Pao Qianying yang tegang sedikit mengendur, dan dia bergoyang keluar. Dengan tatapan malas, dia mendatangi Xiao Yan dan duduk di atas sebuah batu. Kau, Xiao Yan terkejut saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan, kita bertemu lagi. Setelah beberapa saat, Qianying, si jubah hitam, melepaskan jubah hitamnya. Menunjukkan penampilan yang sangat biasa, dia berkata,
Itu benar-benar Yuer. Melihat tubuh jiwa ilusi di depannya, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, mengonfirmasi tebakannya sekilas. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini? Kenapa kau masuk ke sini saat ini? Keduanya pertama-tama saling melirik, dan kemudian berbicara pada saat yang sama, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dalam suara mereka. Aku di sini untuk menemukan penguasa jiwa, dan aku ingin mengonfirmasi sesuatu. Yuer tidak menghindar, dan berkata langsung, mengenai Xiaoyan, Yuer secara tidak sadar telah mendaftarkan Xiaoyan sebagai eksistensi yang bukan musuh. Sebaliknya, itu adalah eksistensi seperti teman, dan mudah untuk berbicara satu sama lain. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan datang ke sini cepat atau lambat, meskipun itu hanya untuk mencari Acachia dan Broken Enteritis. Xiaoyan tersenyum santai saat mendengar kata-kata itu, tetapi ada kesedihan yang tak kentara dalam suaranya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mencari Acachia Broken Enteritis, tetapi Acachia Broken Enteritis memang memiliki efek daging dan tulang orang mati yang masih hidup, aku berharap kamu beruntung. Yuer berkata sedikit, jika memang begitu, kita mungkin juga bekerja sama dan mendapatkan apa yang kita butuhkan dari satu sama lain. Mendengar ini, Xiaoyan tertawa. Xiaoyan tahu bahwa meskipun Yuer tidak kuat, sebagai salah satu dari sedikit orang di Akademi Jiwa, dia sangat khawatir tentang kebencian Lord Li Sol dan lokasi kuil itu sangat dikenalnya. Bagi orang ini, Yuer, Xiaoyan masih merasa tenang, jadi wajar saja jika dia tidak keberatan dengan kata-kata ini. Bekerja sama, tunggu, apakah kamu berhasil menelan api mayat hidup? Mendengar perkataan Xiaoyan, Yuer tidak sempat berpikir, tetapi mendapati bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lagi seperti dulu, dan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Kekuatan yang meroket seperti ini, kecuali melahap api mayat hidup, mustahil untuk percaya bahwa Potian Yuer hanya dapat melahap api suci untuk meningkatkan kekuatannya, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka pelajari. Xiaoyan mengangguk ringan, mengangkat telapak tangannya, dan api abu-abu muncul. Api abu-abu, api mayat hidup. Benar saja, itu adalah api abadi. Melihat pemandangan ini, Yuer merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Awalnya, sesuai keinginan gurunya, api abadi dan Acachia Broken Enteritis keduanya akan menjadi miliknya, tetapi penampilan Xiaoyan yang tak berdaya menghancurkan rencananya. Namun, Yuer tidak senang dengan ini, tetapi malah senang, karena jenis rasa sakit yang harus ditanggung oleh para hantu untuk melahap api suci membuatnya takut, dan siksaan yang dilihat gurunya itu seperti orang lumpuh. Hanya karena rasa sesal, dia tetap mengulurkan tangan saat penelitiannya berhasil. Jadi sekarang Yuer masih punya cara untuk mengancam penguasa jiwa Li, tetapi Xiaoyan tidak mengetahuinya. Baiklah, kali ini aku datang dengan sebuah misi. Kali ini, penguasa jiwa akan jatuh, atau aku akan mati. Melihat antusiasme Xiaoyan, Yuer setuju tanpa ragu. Karena kita sudah membuat janji seperti ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan merasa lega setelah mendengar janji Yuer. Sekarang kita berada di padang gurun yang liar dan menyeramkan, dan menurut informasi guruku, pembangkit tenaga listrik 3 arah telah bertarung untuk waktu yang lama sekarang, bahkan di saat kritis domain jiwa Li, penguasa jiwa Li masih belum muncul. Pada saat itu, dia mungkin bersembunyi di salah satu dari 4 kuil utama, kita harus menemukan lokasinya sebelum kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Kata Yuer, kekuatan jiwaku belum merasakan lokasi spesifiknya sekarang, tetapi menurut indraku, semua kuil dipenuhi dengan napas penguasa jiwa, aku khawatir sebelum dia mulai mundur, dia berharap akan ada hari ini, jadi tinggalkan beberapa gangguan. Kita hanya punya satu kesempatan. Xiaoyan menganalisis, dan setelah berbicara, matanya yang menyilaukan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap bayangan yang tenang di bawah jubah hitam. Kesempatan seperempat, Yuer mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum perlahan, seolah tidak terburu-buru. Kuil Dewa Jiwa Li dibagi menjadi 4 kuil utama. Di antara mereka, kuil utara adalah yang paling kuat dalam pertempuran, dan kuil barat adalah yang terlemah. Yuer mengabaikannya dan melanjutkan. Apa hubungannya ini dengan Master Jiwa Li? Xiaoyan sedikit bingung dan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dulu, penguasa Jiwa Li pada dasarnya ada di kuil utara, dan kuil utara adalah yang terkuat di antara keempat kuil, dan ada juga penjaga Jiwa Li. Jadi, menurutmu di mana penguasa Jiwa Li akan memilih untuk mundur?
Setelah Yuer selesai berbicara, napas berapi-api keluar dari balik jubah hitamnya. Penguasa Jiwali pada dasarnya berhati-hati, dan tidak akan pernah membahayakan masalah sepenting ini. Dia pasti akan memilih tempat yang paling aman, jadi menurutku penguasa Jiwali harus memilih untuk mundur di kuil barat. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata, entah mengapa gelombang setiap kali dia mendongak, dia melihat ke sisi barat kuil. Ketika Xiaoyan berada di kuil, jejak fluktuasi api keluar dari tubuh Xiaoyan, yang jelas merupakan kekuatan Seng Yan. Oh, mendengar Xiaoyan mengatakan ini, suara Yuer penuh dengan keterkejutan. Bagaimana? Tanya Xiaoyan. Menurut informasi yang kuterima, jika tidak salah, Lord Li Sol seharusnya memang berada di kuil barat, tetapi aku tidak bisa memastikan hal semacam ini. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jika kali ini gagal atau informasinya salah, Acachia akan mati. Tidak mungkin. Setelah beberapa saat, Yuer langsung memberitahu Xiaoyan prioritas masalah ini. Tidak apa-apa, ayo pergi, aku yakin Lord Li Sol juga tahu. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Xiaoyan mendengarnya, jika dia tersenyum, dia tidak terlalu khawatir. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua membentuk tim. Setelah menyamar, mereka meninggalkan jalan setapak di bawah sarung pedang dan berjalan menuju kuil barat. Bagaimanapun, jalan setapak ini baru dibuka pada jam 0 dan tidak akan bertahan lama. Kuil barat, ini adalah tempat terlemah di antara keempat kuil, tetapi juga penuh dengan bahaya, karena kekuatan-kekuatan tersembunyi di keempat kuil pada dasarnya berada di jajaran 7 bintang pejuang abadi, bahkan di antara keempat kuil. Yang terlemah di kuil barat, kekuatan penguasa kuil juga penuh dengan 8 bintang. Kali ini, dalam perjalanan ke kuil Dewa Jiwa, tidak diketahui apakah kedua Xiaoyan sedang menunggu mereka, apakah itu karena cinta atau bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.